gimana sih cara kita biar bisa hidup dengan sedikit barang, tapi kita tidak merasa kekurangan gitu. Hidup lebih terorganize, mungkin happiness-nya juga nambah gitu ya. Kenalin, ini Imran Effendi. Dengan materinya, hidup itu ada seninya. Kali ini saya akan bahas hidup itu ada seninya. Aku ambil kata hidup itu ada seninya karena setiap hidup itu punya seninya masing-masing. Gitu. Nah, ada yang tahu ini siapa? Ya kan? Ya. Nah, ini adalah Joshua Fields Millburn dan Ryan Nicodemus. Kalau yang udah pernah nonton filmnya, di Netflix ada dokumenternya. Mereka ini bisa dibilang kayak duo gitu ya. Jadi dia sahabat gitu. Dengan latar belakang yang sama. Jadi si Joshua dan si Ryan ini sama-sama lahir di tengah krisis resesi pada saat itu. Dan mereka juga berdua bertahan hidup pada saat itu hanya mengandalkan kupon makanan gitu. Jadi kayak kalau di Indonesia mungkin kayak pas Idul Adha gitu ada kupon makanan dan sebagainya gitu. Nah, filmnya adalah The Minimalist. Less is now gitu. Jadi kalau minimalis adalah sebuah agama, mungkin mereka berdua bakal menganutnya kali ya gitu. Jadi mereka sangat-sangat mempromot minimalis itu gitu, dari mulai lifestyle dan pokoknya semua kehidupannya dia pasti ada elemen atau ada unsur minimalisnya di situ. Kalau di arsitektur kita kenal sama bapak satu ini, Ludwig Mies van der Rohe dengan pavilion Barcelona dan kursinya, dan mungkin kurang lebih juga sama quote-quote yang masih berkaitan dengan minimalis, less is more gitu. Kalau tadi the minimalist itu less is now, kalau si Mies ini less is more gitu. Kalau di Indonesia ada tokoh minimalis itu Raditya Dika, terus Mande gitu dan pasangannya. Mereka hidup dengan lifestyle minimalism. Terus sebenarnya tuh minimalis tuh apa sih dalam tanda kutip sebagai lifestyle gitu ya. Mungkin minimalis itu kan banyak banget dari berbagai aspek rasio gitu ya, mulai dari arsitektur, terus di luar lifestyle tuh banyak tuh. Jadi minimalis adalah hidup bahagia hanya dengan barang yang dibutuhkan aja gitu. Jadi sebenarnya semakin banyak barang, kalau di konsep minimalis tuh semakin banyak barang yang kita punya, kita akan semakin ribet gitu. Ribet dalam artian untuk maintenance dan sebagainya. Terus emang bisa? Nah, jawabannya adalah streamline. Jadi streamline itu sebuah metode yang dikenalkan sama Francine Jay. Jadi Francine Jay itu dia autor juga dan disebut sebagai Miss Minimalis. Sebenarnya dia mirip-mirip juga kayak The Minimalist tadi gitu, sama-sama nge-promote minimalism. Jadi di metode streamline itu ada start over atau mulai dari awal. Jadi kayak start over ini kita mulai dari awal mengosongkan dalam konteks ruangan gitu ya. Kita mengosongkan si ruangan itu yang tadinya banyak banget barang. Terus let's say kita kayak beresin itu. Jadi kelihatan tuh space-nya segimana. Terus dari space yang kosong ini kita bisa tahu bakal nempatin apa aja, di mana, dan nyusunnya kayak gimana gitu. Terus, nah kedua T, trash, treasure, or transfer atau buang, simpan atau berikan. Jadi kalau misalkan kita nggak mau ribet gitu ya, nyusun atau ngosongin ruangan, kita bisa pilih antara tiga itu. Apakah kita mau buang itu kalau misalkan kita nggak pakai, atau kita mau simpan kalau misalkan itu dipakai dan punya nilai histori, atau kita berikan atau donasiin. Yang sebenarnya ini udah dilakuin sama Ando gitu. Terus selanjutnya R, reason for each item. Jadi setiap kita mau beli sesuatu atau setiap kita menginginkan sebuah produk, kita harus punya reasonnya gitu. Jadi sebenarnya produk itu tuh masuk ke kebutuhan kita atau enggak. Jadi kayak masuk ke tersier, sekunder, atau primer gitu. Kalau misalkan masuk ke tersier berarti kita masih bisa mempertimbangkan bahwa sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat benda itu gitu. Kalau sekunder mungkin masih bisa gitu, tapi belum yang urgent banget gitu. Kalau yang primer, nah baru yang mungkin bisa dibilang benda yang emang harus kita beli karena kita butuh banget gitu. Dan beda cerita kalau misalkan kita lihat suatu benda, terus kita berpikiran bahwa itu lucu banget ya. Terus kita berpikir bahwa kayak benda itu tuh merepresentasikan kita banget. Terus karena kita berpikir kayak gitu, jadi kita beli gitu.
Padahal sebenarnya itu tuh bukan kebutuhan kita, nggak masuk di salah satu 3 kebutuhan itu. Nah, analoginya adalah misalkan kita diberi kemampuan secara finansial untuk dikasih atau untuk diberi kesempatan membeli lukisan Mona Lisa gitu ya di Museum Louvre di sana, kita pasti akan membelinya. Kenapa? Karena ketika kita punya lukisan Mona Lisa di rumah kita dan dipajang, itu secara tidak langsung akan meningkatkan status sosial, gengsi, dan sebagainya. Tapi biasanya kita lupa, nggak berpikir bahwa ketika kita punya lukisan Mona Lisa itu, kita akan jauh lebih ribet daripada kehidupan kita yang sebelumnya. Contohnya ribetnya tuh kayak kita harus maintenance-nya kayak gimana, harus khusus gitu kan, terus harus jaga suhu kelembapan dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu analogi untuk kita bisa menahan hasrat untuk sebenarnya kita nggak butuh barang itu gitu. Jadi kita nggak perlu punya gitu. Nah, terus streamline. Nah, itu E, E, and M gitu. E, everything in its place. Jadi semua barang itu harus pada tempatnya. Kemudian all surface clear, semua permukaan itu bersih. Terus dan M, modules gitu atau ruang. Jadi semuanya ini tuh minimalism itu secara lifestyle sebenarnya kita bisa diajarkan tentang tata ruang ya secara nggak langsung gitu, layouting dan perbabuan gitu ya, atau beres-beres gitu. Jadi kayak sesimpel kita lihat ini aja deh, kayak gulungan-gulungan kertas gitu ya. Kita taruh di ring basket, kita sediain ring basketnya dan sebagainya. Terus kayak kamera segala macam, yang baju gitu yang biasanya kita lempar-lempar kalau mandi apa segala macam, ini kayak ya udah sesimpel dia walaupun dia kelihatan tapi terorganize gitu dengan baik gitu. Nah, tuh. Terus jadi efeknya kalau misalkan kita bisa organize semua barang-barang yang walaupun kita punya banyak barang gitu ya, kita masih belum bisa mempertimbangkan mana yang harus dibuang, mana yang harus disimpan, mana yang harus didonasikan gitu. Jadi kita beresin dulu aja gitu. Nanti pasti bakal ketahuan ketika kita bisa melihat, oh ternyata benda-benda kita sebanyak ini gitu. Nah, terus L, limits atau batas. Jadi kita harus tentuin batasan kita. Misalkan kita akan berhenti shopping dalam bulan ini kalau misalkan kita udah dapat yang bener-bener misalkan baju yang kita butuh gitu untuk acara kondangan atau apalah gitu. Jadi udah stop di situ gitu. Yang nantinya misalkan ada kebutuhan-kebutuhan yang kedepannya yang itu tidak terlalu urgent, bahkan tidak dibutuhkan karena kita udah ngeset boundaries kita, ngeset limits kita nggak bakal ada hasrat, kita pengen gitu. Mungkin ada kita rasa pengen, cuman karena kita udah ngeset limitsnya, jadi kita sadar, aku ingat kemarin udah beli ini gini. Jadi akan ketahan gitu. Ini akan bisa lebih efisien gitu. Terus selanjutnya, kalau satu masuk, satu harus keluar gitu. Ini salah satu prinsip minimalism yang gampang banget kelihatan gitu ya. Maksudnya kayak kalau misalkan kita susah ngelakuin beres-beres si barang itu atau kita meminimalisir punya banyak barang, kita perhatiin aja setiap kita beli satu benda, kita harus ada satu benda lainnya yang keluar gitu. Jadi misalkan kita habis beli, let's say sepatu gitu, terus kita ternyata di rumah punya beberapa pair sepatu yang sebenarnya ada satu sepatu yang pasti jarang banget dipakai atau nggak pernah dipakai gitu. Mungkin setahun bisa sekali atau 2 kali doang gitu. Nah, itu bisa jadi pertimbangan kita untuk barang itu keluar gitu dan buat gantiin si barang baru itu tadi. Gitu. Nah, terus kedua adalah narrow down atau kurangi. Sebenarnya pada dasarnya dari semua metode streamline ini, intinya kita harus bisa memilah dan meminimalisir punya barang itu aja. Kalau misalkan ini kita lagi beres-beres gitu ya. Terus ya tadi kita ngelihat kalau kita tuh ternyata banyak banget ya punya barang gitu. Nah kalau kita nggak pernah beres-beres, otomatis kita nggak bakal bisa tahu tuh kita punya barang tuh apa aja gitu. Punya barang tuh kayak gimana aja, posisinya di mana dan sebagainya gitu. Jadi kita nggak bakal bisa kayak meminimalisir barang itu kalau kita sendiri aja nggak tahu gitu itu tuh ada di mana dan sebagainya. Gitu. Setelah kita mungkin udah tahu barang kita apa aja, di mana, terus itu tadi balik lagi kayak kita udah mengkategoriin itu tuh masuknya kemana, apakah dibuang, apakah disimpan atau diorganisir, atau
donasikan gitu. Jadi kita bisa lebih punya sedikit barang tapi spaceful gitu rumah kita gitu. Dalam konteks space gitu ya. Terus selanjutnya ada everyday maintenance atau perawatan setiap hari. Nah, ini adalah hal yang kita bisa lakukan ketika kita udah melakukan yang hal-hal sebelumnya gitu ya. Misalkan kita udah hidup dengan barang-barang yang sebenarnya emang itu yang hanya kita butuhkan. Sebenarnya langkah selanjutnya hanya kita butuh perawatan aja, kita ngerawat itu. Kayak misalkan kita punya kendaraan gitu. Kita punya kendaraan, ya udah kita rawat, kita maintenance gitu, sesimpel kayak service rutin dan sebagainya gitu. Last but not least gitu. Kalau kata Mahatma Gandhi, hiduplah dengan sederhana agar orang lain dapat hidup. Gitu. Mungkin kalau dari materi ini, aku lebih nyampein ke gimana sih cara kita biar bisa hidup dengan sedikit barang, tapi kita tidak merasa kekurangan gitu. Biasanya kan mungkin bisa dibilang indikator kita happy dalam tanda kutip, itu ketika kita punya barang yang let's say lebih dari satu. Misalkan kayak ada satu brand, tapi dia biasanya kan kolaborasi atau apa. Jadi sebenarnya tuh type-nya sama, tapi secara style-nya tuh beda. Terus kita punya hasrat pengen kumpulin tuh semua koleksi satu keluaran itu. Nah sebenarnya minimalism ngajarin kita untuk ya itu tadi menyaring gitu, lagi-lagi ya balik lagi menyaring dan mengorganisir gitu. Kalau kita tuh sebenarnya kebutuhannya tuh kayak gini gitu. Gitu. Terus minimalism ini juga kalau kita berhasil gitu ya diterapkan ke dalam hidup kita atau sebagai lifestyle kita, mungkin bisa aja kita jadi hidup lebih terorganize dalam tanda kutip secara ruang, kemudian secara kita pola pikirnya juga, dan mungkin happiness-nya juga nambah gitu ya, karena kita nggak memikirkan perawatan barang-barang yang banyak itu gitu. Mungkin itu aja dari aku malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan.